pertemukan kita lagi lewat Zoom ini untuk kita memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi sebab Tuhan baik. Kita siapkan hati kita, hidup kita untuk kita masuk dalam doa, mesbah doa di pagi hari ini. Mesbah doa JDRP. Kita angkat satu pujian penyembahan. Kita katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu katakan Bapa, Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Hosana bagi anak gembala, Bapa Engkau baik bagi kita.
Senadi akan berdoa untuk membuka mesbah doa di pagi hari ini. Mama Senadi berdoa, membuka mesbah doa di pagi ini. Haleluya. Mic-nya dibuka dulu Ibu Pendeta. Mic-nya Ibu Sanadi, mic-nya tolong dibuka dulu. Tekan layar, sentuh layar, baru ada gambar mic itu di unmute. Ibu sentuh layar, baru di kiri bawah itu ada gambar mic. Bisa diulang. Sentuh layar, kemudian ada gambar mic di kiri bawah, Ibu. Pak Victor bukakan saja. Nggak bisa. Ini Zoom sekarang sudah beda dengan yang awal-awal. Oh. Dia harus ada tulisan mute. Kita ada dalam doa. Kita langsung bawa kita dalam doa. Mama Senadi mengalami sedikit kesulitan untuk mengaktifkan mic-nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami memuji menyembah-Mu, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang layak dipuji disembah, Allah yang bertakhta di atas puji-pujian penyembahan orang-orang benar. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di surga, di bumi dan di akhirat. Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh Bapa, kami boleh menaikkan mesbah doa Tuhan setanah Papua. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu Tuhan terus mengalir di dalam setiap kami. Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Dan pagi hari kami bersatu doa bersama-sama. Biarlah api Tuhan terus Tuhan menyala di tanah Papua. Karena kami tahu Tuhan sewaktunya kami akan bangkit berdiri menjadi pendoa di tanah ini Tuhan. Dan kami akan melihat lawatan Tuhan terjadi. Terima kasih Bapa. Terpujilah ya Bapa surga. Kami ucap syukur Tuhan. Kami buka Tuhan persekutuan atau jaringan doa tanah Papua pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal sampai akhir biarlah Roh Kudus pimpin dan tuntun kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Mama Pendeta Senadi yang sudah membuka kita dengan doa, mengawali mesbah doa di pagi hari ini. Kita memuji Tuhan,
Kita angkat satu pujian, kita katakan Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita katakan sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita ulang pujian dari awal, tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, dari selama-lama, sampai selama-lama, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, amin. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi. Kita katakan, Tuhanlah kekuatanku, hanya Dialah kekuatan kita, amin. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, amin. Kaulah menara dan kota perlindungan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku,
mau selalu, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Allah sebelum kita menyampaikan doa-doa kita di pagi hari ini. Kita katakan, ku yakin saat kau berfirman. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat
Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Kau sanggup melakukan segala perkara bagi kami di Papua, bagi bangsa kami, bagi kota-kota kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan di pagi ini Bapa, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Bagi kami di bangsa Indonesia, bagi Papua, Papua Barat, bagi kami di setiap kota-kota kami di mana kami berada. Kami bersyukur, kami memuji-muji-Mu. Kami menyembah-Mu sekali lagi di pagi ini, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, disembah. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa di surga, di bumi, dan di akhirat. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hamba-hamba-Mu, kami pendoa-pendoa di seluruh tanah Papua, di JDRP Papua hari ini. Kami ada di dalam pujian penyembahan di Mesbah Doa di pagi ini. Kami sudah memuji-muji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Kami mau merenungkan kebenaran firman Allah. Menjadi dasar, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Tetapi juga menjadi dasar bagi doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan di hari ini. Tuhan berkati kami semua yang mendengarkan firman Allah hari ini. Agar firman Tuhan menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Hamba yang menyampaikan, hamba terbatas, hamba lemah, hamba tidak mampu menyampaikan firman Tuhan ini secara baik, sempurna kepada hamba-hamba-Mu. Roh Kudus sendiri yang mau mengajarkan kami di pagi ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami pertaruhkan jam perenungan firman Allah hari ini. Segala kuasa iblis setan yang mengganggu, menghalangi kami lewat jaringan, lewat lampu, pada lewat apapun, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkuasa. Engkau sendiri, Roh Kudus sendiri memimpin kami di pagi hari ini. Jam perenungan firman Allah di pagi hari dalam Mesbah Doa, dari awal pertengahan selesai kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi sebab Tuhan baik. Tuhan boleh pimpin kita di hari ini. Tuhan jaga kita dari malam, Tuhan bangunkan kita di pagi ini dengan kekuatan baru, nafas, berkat-berkat Tuhan yang kita masih nikmati, berkat rohani tapi juga berkat jasmani. Secara khusus kita JDRP di pagi ini, kita ada di dalam Mesbah Doa di pagi ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita, hamba-hamba Tuhan, pendoa, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Allah dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayat 25-26. Dan juga di dalam 2 Tawari 20. 2 Tawari 20, ayat 2, 3, dan selanjutnya ada beberapa ayat yang kita akan renungkan di pagi hari ini di bawah tema sikap anak-anak Tuhan dalam menghadapi krisis. Sikap anak-anak Tuhan dalam menghadapi krisis atau waktu menghadapi krisis, masalah. Bagaimana sikap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, pendoa-pendoa. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID ini kita ada waktu lewat aplikasi Zoom ini untuk kita terus berdoa. Untuk bangsa kita, untuk bangsa-bangsa, untuk kota, untuk Papua, Papua Barat. Supaya Tuhan terus melawat bangsa kita, Tuhan terus melawat kota-kota kita, khusus Tuhan terus melawat tanah Papua. Amin. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, saya baca buat kita. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang
hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Di dalam 2 Tawari 20, saya baca dari ayat 1, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Di dalam ayat 12 katakan, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Dikatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, serta mau melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan, pendoa JDRP yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Seperti judul yang tadi saya sampaikan bahwa sikap anak-anak Tuhan waktu menghadapi krisis. Kita hari-hari ini ada di goncangkan, diuji atau kita mengalami satu goncangan yang luar biasa dengan pandemi COVID, virus corona ini. Kurang lebih beberapa bulan ini mulai dari bulan Maret sampai hari ini kita ada di bulan Agustus. Dan kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan hari ini kita belajar daripada Paulus dan Silas, tetapi juga dari Raja Yosafat bersama dengan umat Tuhan, umat Yehuda. Bagaimana mereka menghadapi krisis? Bagaimana ketika mereka mengalami satu masalah pergumulan dalam hidup mereka? Paulus dan Silas di dalam pelayanan di konteks firman Tuhan ini, kepala penjara di Filipi, kopnya, kita baca dari awal ayat 19 dan selanjutnya kita lihat bagaimana ada seorang perempuan yang mempunyai roh tenun. Ketika Paulus dan Silas dalam pelayanan, lalu Paulus merasa dia terganggu dengan perempuan yang mempunyai roh tenun ini, sehingga dia mengusir roh itu, setan itu daripada perempuan itu. Dan tuan-tuan yang biasa mendapatkan penghasilan dari perempuan ini, mereka menjadi marah. Dan mereka berusaha untuk membawa Paulus dan Silas untuk menghadapkan mereka kepada pemimpin di saat itu. Dan akhirnya mereka dimasukkan di dalam penjara. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hamba Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Yang kita belajar hari ini adalah kita lihat bagaimana Paulus dan Silas. Bagaimana sikap mereka. Mereka sudah dipasung, mereka sudah diikat. Tangan kaki mereka dalam keadaan terikat. Mereka dibuang di dalam penjara, dikatakan ruang yang paling dalam supaya mereka tidak bisa kabur. Tapi Bapak Ibu, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mengangkat tangan mereka. Mereka tetap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengatakan Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus sanggup melepaskan mereka. Mereka selain berdoa, tapi mereka menaikkan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Kita tahu semua hamba Tuhan bahwa pujian, ada kuasa di balik pujian. Amin. Kuasa di balik pujian. Ketika kita berdoa, kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, Allah sanggup
untuk melepaskan kita dari setiap masalah pergumulan kita. Itu yang kita lakukan hari ini, hamba Tuhan, hari ini di Mesbah Doa, di beberapa kota-kota, di jaringan-jaringan doa, melakukan ini supaya bagaimana berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan buat bangsa kita, buat Papua, buat kota-kota kita. Tuhan melindungi, melepaskan kita dari COVID-19 ini, dari virus corona ini. Karena kita tahu bahwa kita terbatas, dokter-dokter kita terbatas. Mungkin hari ini sudah dapat vaksinnya, obatnya, tapi sekali lagi bahwa yang sanggup melepaskan bangsa kita, yang sanggup melepaskan kita dari virus ini hanyalah Tuhan Allah. Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Itu yang kita bisa lakukan hari ini. Jadi sikap kita dalam menghadapi krisis COVID-19, kita belajar dari Paulus dan Silas bahwa mereka di dalam keadaan terikat, mereka di dalam keadaan krisis, mereka mengalami kesulitan, mereka di dalam penjara, tapi mereka tetap berdoa. Mereka tetap menyanyikan puji-pujian mereka kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Karena mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup melepaskan mereka. Mereka tahu bahwa siapa Allah yang mereka sembah. Allah di dalam nama Yesus sanggup menolong mereka di dalam menghadapi krisis itu. Begitupun kalau kita lihat di dalam 2 Tawarik tadi bagaimana Yosafat dan umat Tuhan ketika mereka mendengar ada pasukan yang besar datang. Ya, orang-orang dari pegunungan Seir, orang-orang dari Moab dan Amon, mereka datang menyerang. Mereka tidak berlari cari pertolongan kepada pasukan yang lebih kuat, yang besar. Tetapi mereka mencari Tuhan. Mereka mencari Tuhan lewat apa, Bapak Ibu? Lewat doa puasa. Mereka tahu bahwa mereka terbatas dalam segala hal. Mereka tahu bahwa mereka tidak mampu menghadapi laskar yang besar itu, pasukan yang besar itu. Mereka mau datang dan menyerahkan pergumulan mereka kepada Tuhan. Sikap yang positif yang kita belajar hari ini adalah ketika kita menghadapi masalah pergumulan, kita mau segera datang kepada Tuhan. Dalam ayat 12 dibilang, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Mereka katakan bahwa mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tetapi mereka tahu bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang sanggup melepaskan mereka. Allah yang sanggup memberikan mereka kemenangan dari dalam menghadapi laskar yang besar itu. Mereka katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya mereka mau memandang Yesus. Mereka mau melihat Yesus. Beberapa waktu kita sudah dengar renungan itu, bahwa ketika Petrus memandang Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia bisa mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dia melihat gelombang, dia merasakan angin badai itu, dia melihat tantangan gelombang, maka dia mulai tenggelam. Di dalam masalah apapun yang kita hadapi selain virus corona, pandemi COVID ini, kita jangan melihat masalah kita. Kita jangan melihat pergumulan kita, tapi kita memandang Yesus yang lebih besar. Yesus yang sanggup melepaskan kita. Yesus yang sanggup menolong kita. Yang kuasanya lebih besar daripada tantangan masalah yang kita hadapi. Paulus dan Silas, Yosafat dan umat Tuhan. Mereka, sikap mereka dalam menghadapi krisis adalah mereka datang dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kita semua bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan, hamba Tuhan khusus kita di tanah Papua, mari kita terus menyerahkan situasi Papua ini, situasi bangsa ini. Kita terus berdoa kepada Tuhan bahwa kita percaya pasti Tuhan menolong bangsa kita. Tuhan melepaskan bangsa kita dari setiap masalah pergumulan khusus di tanah Papua ini. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di dalam 2 Tawari ini, maka firman Allah katakan di situ, camkanlah hai seluruh, dalam ayat 15, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat,
Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Waktu kita serahkan masalah kita, waktu kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil alih. Bagian firman Allah lain, kan hamba Tuhan sering katakan bahwa waktu kita angkat tangan, maka Tuhan pasti turun tangan. Amin. Tuhan pasti turun tangan dan lepaskan setiap kita dari pergumulan-pergumulan, termasuk bangsa kita dengan pandemi COVID yang berkepanjangan ini. Kita percaya dalam tahun ini Tuhan pulihkan. Ada prediksi manusia bulan Januari, Februari. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan bangsa kita. Kita bersyukur sudah ada vaksinnya, sudah ada obatnya. Kita tetap berdoa. Tuhan pakai segala cara untuk Tuhan memulihkan bangsa kita. Supaya kita hamba Tuhan juga bisa bebas jalan ke sana kemari untuk melayani. Amin. Kita bisa kegiatan, konferensi, raker-raker, dan kita tidak dibatasi karena virus ini. Puji Tuhan, kemenangan dari Tuhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat lain, ayat 21, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata. Sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, bangsa Israel, orang-orang Yehuda, Yosafat, mereka tidak berperang. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Tuhan tadi bilang bahwa jangan takut, jangan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang, melainkan Allah yang akan berperang menggantikan kamu. Tuhan akan ambil alih setiap masalah kita. Dalam ayat 21 tadi, ketika umat Tuhan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, maka Tuhan buat penghadangan. Tuhan menghadang musuh-musuh mereka. Mereka saling membunuh, mereka saling membunuh sampai habis, tanpa ditembak, dibunuh oleh Yosafat dan umat Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul tadi, kita kembali, dalam ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Paulus dan Silas lepas dari penjara. Rantai-rantai mereka, tangan mereka yang terbelenggu lepas karena kuasa pujian dan doa tadi. Karena kuasa doa dan pujian tadi. Ya, kepala penjara mau membunuh diri, Paulus bilang, "Hei, jangan bunuh diri, kami ada di sini." Itu artinya bahwa Tuhan Allah yang disembah oleh Paulus dan Silas adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melepaskan mereka dari penjara, tapi juga Allah yang sama yang sanggup melepaskan kita dari setiap pergumulan, tantangan, masalah. Apapun masalah kita hari ini, mungkin bukan karena virus saja. Masalah keluarga kita, pergumulan kita, pelayanan kita, anak-anak kita, ekonomi kita, dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa Allah sanggup memberikan kita jalan keluar. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup memberkati kita. Allah sanggup memberikan kita kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman Allah di hari ini yang kami sudah renungkan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema. Firman Allah ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat dan umat Tuhan. Kalau Tuhan berikan kemenangan, kelepasan kepada Paulus dan Silas dari penjara. Maka kuasa-Mu yang sama sanggup melepaskan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang sama sanggup menolong kami, memberikan kami kemenangan. Di dalam menghadapi setiap pergumulan, tantangan, musuh-musuh setan, iblis apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup melepaskan bangsa kami dari virus corona. Tuhan sanggup melepaskan Papua Barat, kota-kota kami. Di dalam perlindungan Tuhan dipulihkan dari virus corona. Terima kasih Bapa. Ajarlah kami Tuhan semua. Untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap berlari dan mencari Tuhan dalam doa, puasa, pujian. Ketika kami menghadapi masalah seperti Yosafat dan umat Tuhan, tapi juga Paulus dan Silas.
Terima kasih Bapa, berkati kami semua dengan firman-Mu. Kami lemah, kami terbatas, kami tidak bisa mengerti firman Allah dengan pikiran kami yang terbatas. Tuhan tolong kami. Roh Kudus, artikan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Bapak Victor, siapa yang akan berdoa? Pak Pendeta Nus atau Pak Max, silakan atur. Ada Pak Max. Pak Max. Kalau begitu nanti Pak Max mungkin tentukan doa, lalu atur pokok doa, baru kita angkat satu pujian penyembahan, lalu kita masuk dalam doa-doa. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, kita akan doa yang pertama Opa John di Timika untuk berdoa bagi Papua, khususnya dalam jaringan doa ini. Tuhan bangkitkan juga para fasilitator yang bergerak di bidang marketplace, para pengusaha-pengusaha Kristen juga, mereka harus ambil peran penting mereka untuk kegerakan dan unity bersama dengan gereja-gereja yang ada. Lalu yang kedua ini Pak, ini yang Ian siapa ya? Ian di Timika juga kan? Shalom Timika. Shalom Pak. Oh, Dari Timika. Anak muda. Anak muda, ya, berdoa buat kegerakan anak-anak muda juga ya. Di situasi begini, anak-anak muda mulai, saya lihat juga banyak yang sudah mempergunakan Zoom ini untuk mulai doa. Jadi Yoel pasal 2 itu Tuhan mencurahkan rohnya di situasi akhir zaman ini, juga bangkit kegerakan anak-anak muda untuk kolaborasi berdoa bersama-sama, dan khususnya juga di jaringan doa regional setanah Papua. Hambanya dari Manokwari yang ketiga, Pak Nehemia Baker, berdoa bagi PGGP Papua dan Papua Barat. Situasi gereja di Papua ini juga menyingkapi situasi Otsus ini, juga banyak hal yang sedang mengambil hal-hal yang untuk memecah belah dan sebagainya. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, tapi Tuhan juga berikan damai sejahtera buat Papua ke depan. Karena saya juga mendapat pesan 3 bulan ke depan ini sampai November ini memang benar-benar menara doa, dan doa-doa di Papua harus naik gitu, karena Otsus kita ini 2021, artinya ada perubahan-perubahan ke depan. Pandemia berdoa itu, lalu gereja juga bersama-sama juga bisa menyatu para pemimpin di kegerakan doa bersama, pemulihan, lalu hamba Tuhan mengalami terobosan rohani dalam waktu lockdown dan new normal ini. Banyak yang juga bertobat dan mengalami pemulihan keluarga. Yang keempat ini kembali ke Pak Morris, mohon doakan untuk secara umum Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain. Situasi ini juga Indonesia sedang membawa api kegerakan doa ini sampai ke bangsa-bangsa. Kita lihat juga Amerika menghadapi politik yang nantinya ini, semalam juga kita dengar informasi bahwa di negara-negara bagian Amerika ini semua berdoa untuk jangan sampai pergantian pemimpin ini Amerika mengarah ke partai komunis yang memimpin. Tapi mereka percaya ini negara superpower, negara yang maju, pasti Tuhan tolong untuk pemimpin berikutnya. Bulan September ini adalah mereka punya pertandingan politik dalam kepemimpinan baru untuk Amerika dan bangsa-bangsa lain. Saya pikir itu saja. Nanti Pak Nus akhiri kita dengan doa syafaat, doa tutup dalam doa. Silakan Pak John, satu lagu dulu ya, Fak, lalu Pak John mulai doa pertama. Baik, Bapak Ibu pendoa yang Tuhan Yesus Kristus kasih, kita akan ada dalam doa-doa. Kita angkat satu pujian penyembahan. Kita serahkan setiap pergumulan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Max. Untuk kita menaikkan doa-doa kita percaya Tuhan jawab. Haleluya. Terkadang kita merasa bahwa Allah mengerti pergumulan bangsa kita. Allah mengerti pergumulan di tanah Papua.
Allah mengerti setiap pergumulan di kota-kota kita, setiap keluarga kita, setiap pelayanan kita. Haleluya, gereja Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang, dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kita ulang ujian ini, kita katakan kadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji, dia selalu pegang janjinya. Amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata, dia mengerti, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, dia mengerti. Amin. Kami percaya Kau mengerti Tuhan. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, haleluya, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, amin, dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat
persoalan bangsa kami. Allah mengerti persoalan kota-kota kami. Allah mengerti persoalan di tanah Papua. Glory. Haleluya. Kami menyembahmu. Kami meninggikan namamu. Glory. Terima kasih. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala kerendahan hati kami pagi hari ini, kami ada 17 anak-anak yang Engkau kasihi, yang ada di beberapa titik di negara Republik Indonesia. Kami bawa secara khusus untuk Papua ke dalam tangan-Mu. Sekalipun hamba-Mu berada di Makassar dan hamba-Mu Max EB ada di Pulau Batam, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan mempersatukan kami lewat jaringan doa regional se-Papua pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih bahwa Allah yang kami sembah adalah yang sangat hebat. Allah yang memperhatikan seluruh kami umat-umat-Mu. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, Engkau melihat kerinduan kami agar Papua menjadi tanah yang diberkati Tuhan, di mana lahir para pendoa-pendoa yang Tuhan bentuk untuk menggerakkan kegerakan doa di tanah Papua, khususnya bisa menjadi pengaruh bagi seluruh kami bangsa Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Itu sebabnya ke dalam tangan-Mu pagi hari ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang Engkau taruh kerinduannya Tuhan, untuk mau berdoa, memiliki beban yang berat untuk Papua, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami boleh melihat bahwa kasih-Mu dicurahkan di tanah Papua. Engkau begitu mengasihi, sebab itu biarlah kegerakan doa ini makin hari makin berkembang Tuhan. Roh-Mu akan bekerja menuntun para hamba-hamba-Mu untuk mengambil bagian, sehingga jaringan-jaringan doa, menara-menara doa yang ada di beberapa titik di Papua Engkau akan melawat, sehingga lewat wadah ini Tuhan kami boleh dipersatukan, kami boleh menaikkan mezma doa kami, segala pergumulan kami bawa ke dalam rumah-Mu ini, dan kami yakin Engkau ada di sana menjawab semua pergumulan kami. Terima kasih bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, umat-umat-Mu yang Engkau kasihi. Seperti Paulus dan Silas, sekalipun mereka sudah terbelenggu, mereka di dalam suatu ruangan yang sangat tertutup dan dijaga ketat, tetapi ketika Tuhan ada di tengah-tengah hamba-hamba-Mu, maka ada satu kelepasan yang sangat besar terjadi. Kami yakin dan percaya bahwa hamba-hamba-Mu yang ada di Papua, kami percaya Tuhan akan memberikan kuasa-Mu yang penuh, sehingga kami sekalian boleh Tuhan pakai lewat kegerakan doa ini, kami boleh membawa orang-orang untuk mengenal Kristus. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebabnya pagi hari ini kami 17 hamba-Mu yang ada, kami yakin dan percaya ketika kami sehati memohon dalam nama Yesus, Tuhan akan mengasihi kami yang ada di Papua. Jaringan doa, menara doa, Tuhan akan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami pagi hari ini. Kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon dan sudah berdoa. Haleluya. Mari lanjut Pak Ade Ian. Mari kita sujud dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di Zoom pada hari ini Tuhan, itu karena kasih kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan. Maka hamba-Mu ini Tuhan akan berdoa Tuhan bagi anak-anak muda yang ada Tuhan. Anak-anak muda Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Anak-anak muda yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Anak-anak muda yang ada di kota Timika ini Tuhan. Oh Tuhan, hamba rindu Tuhan. Hamba rindu Tuhan yang mereka Tuhan yang jauh daripada Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan. Roh pengenalan-Mu Tuhan tercurah bagi hidup mereka Tuhan. Oh roh takut akan Tuhan.
Oh, di dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Hamba rindu Tuhan mereka Tuhan. Oh, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan Tuhan anak-anak muda ini Tuhan, generasi-generasi muda ini Tuhan. Oh Tuhan, lebih lagi dengan Engkau Tuhan, mengguncang dunia ini, mengguncang bangsa Indonesia ini Tuhan, dengan doa-doa Tuhan, melahirkan generasi-generasi pendoa Tuhan, yang mampu Tuhan untuk menerobos Tuhan, menerobos kuasa si jahat Tuhan, dan Tuhan menaikkan doa-doa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit Tuhan mesbah doa di segala tempat di bangsa ini Tuhan, di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi Tuhan, Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua Tuhan, bahkan pulau-pulau yang kecil, pulau-pulau yang besar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, melahirkan anak-anak muda yang bertalenta Tuhan, pendoa-pendoa yang baru Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan di saat-saat sekarang ini Tuhan, oh Tuhan, kami tahu Tuhan, saat-saat sekarang anak-anak muda banyak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, bahkan dalam dunia elektronik, game segala rupa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Amba patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus, mereka berpaling, roh pengenalan-Mu tercurah dalam hidup mereka Tuhan, pola pikir yang baru, jauhkan dari pergaulan yang tidak baik, Tuhan, seks semua Tuhan, hamba tolong dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, hamba berdoa supaya hidup mereka diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, menjadi Tuhan anak-anak yang diperbaharui di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh-Mu tercurah bagi anak-anak muda yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa bagi anak-anak muda yang ada di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Percaya akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa apa yang kami minta dan kami doakan, kami sudah menerima semuanya itu. Dan kami yakin dalam firman-Mu juga berkata, doa orang benar bila diyakini sangat besar kuasanya. Bapa di sorga, jika hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam jaringan doa regional tanah Papua Tuhan, boleh berdiri bagi tanah ini Tuhan, boleh berdiri bagi Papua Bapa. Kami bersyafaat hari ini Tuhan, di pagi hari ini dalam pergumulan dan kerinduan kami Tuhan, dalam keadaan dan kondisi yang ada saat ini Tuhan, di akhir dari otonomi khusus ini Bapa, ada banyak kebimbangan, ada banyak keraguan dalam sebuah keputusan yang akan diambil Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk PGGP Papua Barat, dan semua unsur-unsur denominasi gereja yang ada di tanah Papua Tuhan. Biarlah kami sebagai gereja boleh mengambil peranan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan, turut berpartisipasi dalam keputusan otonomi khusus ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas tanah Papua Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang terjadi di atas negeri ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti atas setiap pergumulan dan kerinduan kami Tuhan. Di pagi hari ini kami berseru di hadapan-Mu Bapa. Kami mohon belas kasih Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan apa yang Kau kehendaki bagi tanah Papua terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keputusan, kebijakan yang akan diambil oleh PGGP Papua maupun Papua Barat, bahkan setiap unsur gereja yang ada di tanah Papua ini Tuhan, bukan berdasarkan apa yang menjadi kemauan mereka, tetapi kehendak Tuhan dalam semua keputusan yang akan diajukan bagi keputusan otonomi khusus di tanah Papua ini Tuhan. Kami tahu Bapa di sorga, Engkau Allah yang mengerti akan setiap kerinduan kami di tanah Papua ini Tuhan, setiap suku yang ada di tanah Papua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mulai dari Sorong Samarai Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus di 7 wilayah adat ini Tuhan. Biarlah Engkau berperkara ya Bapa. Kami rindu ada kesatuan dalam semua unsur, bahkan di 7 suku yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Setiap apa yang akan diambil dalam setiap keputusan-keputusan pemerintah pusat untuk menentukan otonomi khusus, biarlah semua mendatangkan kebaikan. Jika Tuhan menghendaki
maka akan terjadi perubahan, akan terjadi terobosan di atas tanah Papua. Tetapi kami percaya Tuhan, bukan berdasarkan keinginan manusia terjadi di atas tanah Papua, tetapi Engkau sendiri yang berperkara Tuhan. Hari ini kami bersyafaat Tuhan, hari ini kami berdiri menangis di hadapan Tuhan. Mohon Tuhan, Engkau melihat ketidakadilan ini. Mohon Tuhan, Kau melihat kenyataan yang terjadi di atas negeri ini Tuhan. Jika Tuhan berperkara, jika Tuhan akan menyatakan otoritas-Mu bagi tanah Papua ini Tuhan, melalui gereja-gereja yang ada, melalui representasi gereja baik PGGP Papua maupun Papua Barat, biarlah semua bukan keputusan karena egois, bukan keputusan karena emosi, tetapi kami percaya kuasa Tuhan, kehendak Tuhan yang akan Kau nyatakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya jika Engkau menempatkan kami hamba-hamba-Mu ada di tanah Papua, itu bukan kebetulan Tuhan. Kami percaya Tuhan taruh dalam hati kami melihat apa yang hari ini terjadi di atas negeri ini Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Tuhan, Engkau taruh hati belas kasih-Mu dalam setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Bukan kami melayani karena motivasi, tetapi Engkau kasih-Mu Tuhan, untuk melihat tanah ini, melihat Papua Tuhan, mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah terobosan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah sekian lama Tuhan Papua mengalami keterpurukan, tapi kami percaya Bapa, jika Tuhan mengendaki maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan otoritas-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini seruan kami di hadapan-Mu ya Bapa di sorga. Nyatakan belas kasih-Mu bagi Papua Tuhan. Nyatakan belas kasih-Mu bagi tanah Papua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempertaruhkan Tuhan representasi gereja ini Bapa, baik PGGP Papua maupun Papua Barat, agar mereka tidak egois dalam mengambil sebuah keputusan, tetapi seturut kehendak Tuhan dan seturut kerinduan kami rakyat, bahkan orang-orang yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ikat kami dengan tali kasih-Mu dalam semua denominasi yang ada di tanah Papua ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan memperhitungkan setiap air mata kami bagi tanah Papua. Tuhan memperhitungkan setiap seruan doa kami Tuhan. Kami percaya ada waktu Tuhan terjadi bagi tanah Papua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, bangsa-bangsa yang ada di sebelah timur, utara, selatan, barat. Kami berdoa memohon belas kasihan, anugerah, dan kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau mencurahkan hujan pertobatan, keselamatan, pemulihan, roh pengenalan akan Tuhan, melanda seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Curahkan roh-Mu yang menginsapkan seluruh manusia, supaya percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia seperti di surga. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa ya Tuhan, yaitu khususnya untuk negara Amerika ya Tuhan. Gejolak apapun yang sedang terjadi saat ini, kami berdoa buat negara ini. Tuhan memberkati negara ini. Tuhan curahkan roh kebijaksanaan, hati yang takut akan Tuhan, pemerintahan di sana. Biarlah Tuhan memberkati untuk mereka mengambil satu kebijakan
kebijaksanaan dan keputusan di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga atas seluruh gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ada di seluruh dunia ini, seluruh bumi ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi, biarlah Engkau yang memakai, penuh dengan kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil Kerajaan-Mu, untuk menjadi garam dan terang Tuhan, urapi dan pakai dalam nama Yesus Kristus. Gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sedang mengalami penderitaan, penganiayaan karena Injil Kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, lindungi, jagai semua, yaitu anak-anak-Mu, murid-murid-Mu ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan, berikan penghiburan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Pembelaan Tuhan sempurna. Kami berdoa ketika gereja-Mu ya Tuhan dihambat, maka Tuhan membuat semakin merambat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan juga ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, gereja-gereja-Mu, mereka mati sebagai mati martir karena Injil Kerajaan Tuhan. Engkaulah yang menguatkan dan meneguhkan setiap keluarganya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga jaringan doa orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Apapun jaringan doa, apapun kami berdoa, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang berkarya di sana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, buat pelayanan gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dari Indonesia kepada bangsa-bangsa ya Tuhan, yang saat ini dilakukan baik melalui online media. Kami berdoa, biarlah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan di Indonesia Tuhan pakai untuk menjadi berkat atas bangsa-bangsa yang ada di dunia. Kami berdoa, Engkau pakai seluruh hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat atas seluruh bangsa-bangsa. Urapi, pakai dengan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau terdahulu, waktu dahulu banyak gereja-gereja di Indonesia menerima impartasi dari Tuhan, dari gereja-gereja Tuhan dari negara-negara lain. Namun ini adalah waktunya bahwa gereja-gereja Tuhan di Indonesia membawa impartasi, yaitu kepada negara-negara lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia menjadi berkat atas seluruh bangsa-bangsa sesuai dengan janji berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Arepanus. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pertemuan kami lewat Zoom pagi ini. Tuhan, kami tahu Tuhan ada di tengah kami karena Engkau adalah Roh yang Maha Hadir. Engkau omnipresent dan Engkau memberkati setiap kami dengan doa-doa kami yang kami naikkan. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa setelah ada komunikasi antar negara, antar bangsa, kami sangat percaya bahwa segala yang sedang terjadi atas bangsa kami, atas gereja Tuhan di Indonesia, kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bapak, terima kasih bahwa gerejamu supaya tidak nyaman dan tertidur, tapi saat ini gereja menjadi sesuatu yang berpotensi membawa jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur untuk pertemuan kami pagi ini, jaringan doa regional Papua. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati JDS, Fak-Fak, dalam hal ini Bapak Pendeta Nus Bolhui dan rekan-rekan di sana. Juga kami berdoa untuk semua fasilitator yang tidak sempat mengambil bagian. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Biar kesempatan yang lain kami boleh hadir bersama-sama untuk tetap berdiri, sehati, berdoa bagi tanah Papua. Ibadah-ibadah yang akan berlangsung pada besok, hari Sabtu dan hari Minggu nanti Tuhan, ibadah raya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas gerejamu. Biarlah semua kami
yang ada dalam persekutuan pagi ini juga kami diberkati. Baik anak muda, orang tua, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, kami semua diberkati Tuhan. Dan itu menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, bahkan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa pagi ini dan mengucap syukur. Kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita angkat tangan kita sebagai tanda kita menerima berkat Tuhan. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kita di sorga, persekutuan yang manis dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sebagai saleh-salehnya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya kita katakan, amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom ya. Pak Victor, mic-nya. Silakan dibuka mic-nya. Shalom, selamat pagi. Ya, Pastor shalom. hamba-hamba Tuhan. Manokwari. Saya tidak tahu, minta maaf. Tadi saya menangis macam tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang Tuhan taruh kuat sekali untuk tanah ini, untuk Papua, ini, untuk bangsa Papua ini. Iya. Semangat semuanya. Dom, Kasih. Menara Doa Dom bagaimana Pak Max? Minggu depan bisa? Oke, saya koordinasi dengan Don dulu ya. Nanti saya kasih kabar. Kalau tidak bisa berarti kita Timika dulu. Kalau memang Dom tidak siap toh? Oke, nanti saya kasih kabar ya. Saya tanya dulu ya. Ya, kalau seumpama ini toh. Nah. Baik. Siap. Oke, siap. Kita kabupaten mana saja yang ini ya, yang sama sekali belum pernah masuk di mana ya? Yang belum pernah masuk. Biak pernah, Biak Pasuanda Kalet itu pernah masuk. Ya, Biak pernah, Sorong pernah, toh. Terus Merauke juga pernah satu kali awal-awal saja yang Pak Sapa itu. Ya, tapi diwakili JDW juga pelayanan. Bureni. Tapi JDS-nya belum. Ya ini kan, sorry minta waktu sedikit saja ya, dengan mesbah doa ini kan